Ketika kita mencari file manager untuk Linux gitu ya teman, ini memang untuk Chromebook ini dia ada file manager yang utama. Nah ini dia. Jadi ini tuh file manager bawaan dari si Chromebooknya teman-teman, di Chrome OS-nya. Kalian mencangkup semuanya teman-teman seperti itu. Tapi ketika kalian tuh pakai lingkungan Linux, ya kalian mengaktifkan lingkungan Linux. Nah kalau misalnya kalian masih belum masih belum terlalu familiar, kalian bisa menuju ke pembahasan kita. Seperti biasa ya, kalian bisa tuliskan aja di sini, misalnya lingkungan Linux. Nah seperti ini, maka dia akan ada pembahasan. Jadi buat kalian yang mungkin baru atau belum tahu familiar lingkungan Linux apa, kita belum jelaskan. Dan kalau kalian perlu yang lebih terstruktur, kalian bisa menuju ke playlist teman-teman. Di sini aku udah coba untuk strukturkan beberapa pembahasan gitu, aku coba untuk blok-blokkan. Nah seperti ini ada pembahasan tentang app image, tentu tentang Chromebook web base-nya, beberapa game yang kita explore, terus ada ini untuk Chrome OS Flag ya, untuk yang ini listicle gitu ya teman-teman. Listicle itu biasanya daftar ya, kayak daftar itu ada 13 yang dirangkum gitu ya. Ini ada yang Chromebook lingkungan Android-nya, ini yang untuk Linux-nya, seperti itu teman-teman. Dan ini untuk yang Office ada Inkscape, kita udah manajemen kan ke dalam bentuk playlist. Sebelumnya kita pernah bahas juga di sini di channel kita, itu untuk beberapa file manager yang bisa digunakan di Chromebook, file manager Linux gitu ya. Ada Nautilus, terus ada Nemo, terus ada juga Crusader, terus ada banyak banget. Kita pernah bahas juga kayaknya di sini deh, di lingkungan Linux. Kita klik ya, kita coba playlistnya, kita klik. Kayaknya kita pernah bahas. Nah ini dia 7 file manager Linux. Kita coba satu persatu nih. Ada Dolphin, ada Tunar, ada PCman FM, ada Crusader, ada Conacoer, ada NNN, terus ada Double CMT, dan yang pamungkas tadi ya ada Nautilus dan Nemo. Itu sih, cuman ketika kita itu kemarin memang sudah update ke Bookworm seperti itu. Memang untuk yang saat ini ketika kita mengaktifkan lingkungan Linux itu secara otomatis dia akan update ke Bookworm. Dan di situ ketika kita install Nautilus terjadi permasalahan teman-teman. Jadi di situ tuh kayak ada error gitu ya di Nautilusnya ya, atau di filesnya, genome-nya teman-teman ya, file manager genome sebenarnya teman-teman untuk Nautilus itu. Karena memang untuk yang di Linux dia jadi namanya itu files. Files genome ya, seperti itu. Jadi ketika kita klik pada bagian ininya, jadi kan kita misalnya mau ke menu ya, seperti itu dia tidak mau gitu ya. Terus ada di sini tombolnya juga dia agak nge-freeze, dia nggak mau, pokoknya nggak mau diklik-klik kayak gitu teman-teman di situ. Cuman untuk keseluruhan yang ada di bagian sini tuh normal. Sehingga di situ aku coba berpikir untuk install Nemo. Dan untuk Nemo di sini ini udah tak pakai ya teman-teman. Jadi untuk yang Nautilus tak uninstall. Jadi sekarang aku pakai yang Nemo teman-teman ya, itu Nemo. Oke. Ini Nemo versi 5.6.4 ya Nemonya, seperti itu. Dan itu kalian bisa lihat Nemo adalah gratis, yaitu masuk ke dalam GNU teman-teman, GNU. Nah seperti itu, dan kita bisa menjalankan app image. Oh iya, untuk app image juga agak bermasalah ya teman-teman untuk yang pakai Nautilus. Sehingga di sini ya kita pakai inilah teman-teman, sehingga kita bisa menjalankan dengan sangat normal. Jadi kayak biasanya teman-teman ketika kita pakai Nemo ini. Misalnya di sini ya kita MNT, kita akan menuju ke sini, kita akan buka di sini file app image ya teman-teman. Ini udah aku kelompokkan masalahnya, udah tak kelompokkan jadi satu, jadi agar memudahkan aku di sini. Ini udah tak taruh di SD card teman-teman, sehingga itu tidak memberatkan, tidak memenuhi internal storage kita. Nah ini dia app image. Ini ada banyak sekali software koleksiku gitu ya, dan tinggal klik-klik gitu kayak gitu. Bahkan ini ada Android Studio, cuman unofficial ya teman-teman ya untuk app image-nya. Unofficial artinya dibuat oleh developer lain gitu ya, tidak official dari Google gitu ya, seperti itu. Dan ini normal, super normal teman, dan kalian bisa menggunakan software yang ada banyak sekali di sini. Android Studio di sini app image. Cuman kita memang udah pernah coba juga Android Studio, kita install di sini, memang agak ngeden lah pokoknya teman-teman ya, Android Studio di install di sini. Apalagi untuk yang sekarang itu ya, sekarang itu
kayaknya ini ya Android Studio, dia udah masuk ke Android Studio Ladybug ya, serangga Lady apa Nona serangga. Nah dia itu udah pakai Kotlin ya sekarang ya teman-teman ya. Jadi aku dulu udah lama sekali nggak, dulu masih Java, Kotlin sekarang. Dan ini ya tersedia untuk versi Linux. Cuman ternyata di sini juga tersedia versi Chrome OS teman-teman ya. Nah di sini crossnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau pakai yang Chromebook Plus, saya rasa ini udah cukup mumpuni ya. Ini sudah dari Google-nya langsung nih teman-teman. Jadi terpercaya ya langsung untuk Android Studio package-nya. Jadi kalau kalian mau mengembangkan aplikasi-aplikasi Android gitu ya di situ ya bisa. Dan berbagai resource sebenarnya sudah tersedia di sini ya teman-teman ya untuk mengembangkan gitu ya dari UI ya, dari UI UX-nya sudah ada di sini. Untuk materialnya atau material UI UX sudah disediakan untuk desain plan, UI design ini udah ada di sini. Kalian juga bisa menjadi sarana untuk pembelajaran mengembangkan aplikasi mobile teman-teman sebenarnya ya contohnya. Karena di sini dia si Google ini ya, Google melalui si Android Studio Developer ini tuh dia sudah menyediakan berbagai macam resource gitu ya. Resource yang bisa ini udah tertata banget, UI design, arsitektur, quality, terus ada bahkan sampai ke kita itu deliver ke market seperti itu, deliver ke market. Oh ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini bisa jalan ternyata di sini. Android Studio masih jerapah ini teman-teman ya, masih jerapah. Cuman tentu ini ngadet dan tidak optimal teman-teman seperti itu. Hanya saja memang bisa kayak gini, don't send. Oke, cuman ini keren sih ini untuk developernya App Image ini karena tidak mudah untuk membuat ini, apalagi untuk Android Studio ini kan hitungannya ini besar ya, lumayan besar. Dan ini dia downloading, dia package yang cukup besar gitu ya, dan dia bisa dikemas dalam bentuk App Image seperti ini, kan cukup jos lah. Next, oke, standar kita buat standar aja ya. Next, kita buat ini aja Dracula, oke. Dan ini dia perlu ini ya teman-teman ya, hanya aja kelemahannya kelemahannya dia SDK-nya dia tidak bisa di custom ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat SDK itu dia merupakan salah satu yang membutuhkan ruang besar ya teman-teman, ruang yang cukup banyak di penyimpanan. Sehingga di sini kalau kalian lihat ini Home, Rahman Cyber, Android SDK. Jadi dia itu ngambil di internal teman-teman. Nah makanya di sini kita ini nggak bisa ini, kita harus custom teman-teman. Kita custom, next, oke, next. Setelah itu di sini kita biasa ya, kita coba harus cari jadi custom ya teman-teman ya. Kita bisa cari di sini, kita buka, lalu kita akan coba ke MNT ya. Semoga aja nggak nge-close ya. Kadang itu nge-close kalau misalnya ada aktivitas yang mencurigakan. Aduh, Chrome OS. Nah seperti ini kita ke removable ya. Nah di sini aja, terus di Rahman Cyber. Oke, selanjutnya kita ke bagian Linux. Nah ini aja ya, Linux Dev. Oke. Nah seperti itu. Kita coba ke sini, next, dan kita perlu download banyak banget filenya. Kita accept, oke, terus finish. Seperti itu, dia akan proses downloading semakin cepat semakin bagus. Cuman ya itu tadi, aku pernah coba ini soalnya teman-teman ya. Jadi ketika kita menjalankan editornya ya, editor di Android Studio-nya dia nggak nge-freeze, jadi nggak lancar gitu ya teman, nggak lancar kayak ketika kita pakai di komputer Windows seperti itulah ya, dengan spesifikasi yang lumayan ya. Jadi memang semuanya di spesifikasi komputer teman-teman beneran. Cuman kalau memang untuk Windows sendiri kan dia requirementnya lebih tinggi gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi ibaratkan spesifikasi A ketika kita pakai Linux itu kenceng gitu ya, tapi spesifikasi A tersebut ketika kita install Windows itu agak lemot ya, seperti itu ya lemot. Windows sekarang minimal inilah ya teman-teman ya, minimal 8 GB lah, itu agak kalian bisa mendapatkan maksimal gitu. 8 GB itu udah RAM ya, maksudnya RAM-nya itu udah minimal ya teman-teman saya rasa. Untuk 4 GB saya rasa untuk yang Windows sekarang, Windows 11 itu dia udah ya, walaupun bisa, cuman kalau misalnya digunakan untuk software masa kini yang semakin membutuhkan requirement yang tinggi kayak gitu ya, itu ya jadi kurang gitu ya. Padahal dulu for 4 GB itu udah lumayan bagus ya teman-teman, cuman ya kayak gitulah teman-teman. Nah 4 GB itu untuk Linux itu ya masih oke gitu ya teman-teman. Tuh kan kalian lihat sendiri ini lama teman-teman. Di sini lama untuk proses downloadnya teman-teman, sehingga saya rasa ini tidak memungkinkan untuk kita selesaikan di sini. Yang jelas dulu aku pernah cobain di Chromebook ini dan
ya Samsung Chromebook mini dan tidak cocok gitu ya teman-teman. Memang tidak cocok karena cuma 4 GB itu, karena requirement dari si Android Studio itu minimal 8 GB teman-teman untuk RAM-nya, seperti itu. Dan penyimpanan paling enggak kalian itu harus ada kosong ya 20 GB ya untuk dapat menampung SDK yang cukup lengkap gitu ya. Nah itu ya teman, kita cancel saja di sini, cancel yang jelas ya sudah gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, oh ini bisa tanpa ini ya, Open SDK nggak bisa sayangnya, ini harus ada SDK-nya. Ini kalau nggak ada SDK-nya nggak bisa jalan dia, dia nggak bisa jalan teman-teman. Oke, kayak gini ya, dia harus ada SDK-nya yang terinstall. Atau kalau kalian itu ada SDK dari yang udah kalian download itu di komputer, mungkin itu bisa. Cuma aku belum pernah coba SDK yang ada di Windows. Itu kalian copy, kalian masukkan ke SD card, lalu ini kalian pointing custom gitu ya, arahkan ke situ gitu ya, ke SDK-nya. Entah itu bisa atau enggak, kita belum pernah coba. Cuman aku berpikiran mungkin bisa ya, mungkin. Apalagi kalau misalnya kalian install di Linux ya, kemungkinan bisanya ya 99% gitu ya. Cuma nggak untuk yang Windows, aku kurang paham juga, seperti itu. Oke, ini ya teman-teman ya, Bang, ini dapatnya di mana gitu ya, aku lupa sebenarnya teman-teman ya, itu dulu aku dapatnya di mana gitu ya untuk Android Studio yang app image ini. Cuman kalau kalian penasaran sebenarnya ini ada berapa ya, ini berapa giga ya, tapi ini cukup besar loh teman, ini 1,1 giga itu. Jadi oke, ini malah udah melenceng dari pembahasan. Sebenarnya aku cuma membahas tentang ini doang untuk si file manager. Dan di sini kalian nggak perlu install yang itu ya teman-teman ya, yang Linux, karena ya kalau kalian mau coba sendiri nggak masalah sih, kalian buktikan sendiri saja. Untuk saat ini memang untuk saat ini kita nggak tahu untuk yang beberapa bulan ke depan itu apakah sudah diperbaiki atau belum, kayak gitu. Ini Nemo masih menjadi preferensi utamaku gitu ya di sini teman-teman. Yang udah kita coba, dia sudah bisa berjalan dengan baik di Bookworm Debian ini, Debian 12 ini, seperti itu. Oke, jadi itu adalah seputar file manager teman-teman. Jadi ada dua ya tentunya file manager yang ada di sini. Diibaratkan aja kalau misalnya kalian itu tidak mengaktifkan lingkungan Linux ya, maka file manajernya yang ada di sini gitu ya teman-teman ya, di sini. Karena dulu aku juga pernah menjelaskan ya, jadi lingkungan Linuxnya itu dia adalah kayak virtual mesin gitu ya, virtual mesin artinya di dalamnya itu, misalnya di sini Chrome OS itu dia kan berbasis Linux juga teman-teman ya, berbasis Linux, di dalamnya itu dia ada Linux lagi, seperti itu ya gitu teman-teman. Oke, kalian bisa uper-uper sendiri beberapa pembahasan yang udah pernah bahas sebelumnya di channel kita ya, di playlist yang mungkin untuk masalah kualitas waktu ke waktu ya teman-teman, karena itu beberapa memang dulu masih belum terlalu ini ya, jadi kita masih gelondongan aja. Kalau kalian coba mau misalnya cepetin atau di skip ya gitu, itu ya nggak masalah, silahkan kayak gitu ya, jelas yang penting kalian mendapatkan poinnya aja, kayak gitu nggak masalah kayak gitu. Itu sih teman-teman seputar itu. Jadi sebenarnya ketika kalian udah pernah pakai Linux, saya rasa kalian tidak terlalu kesulitan memakai lingkungan Linux di sini, di Chromebook ini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, malah lupa ya. Jadi di sini ada beberapa kelebihan di sini di Nemo ini. Kenapa kok ini aku pilih dari sekian banyak file manager yang ada, yang udah tak sebutin tadi di pembahasan, juga pernah kita bahas di situ kan, udah tak perlihatkan di situ. Yang pertama di sini itu cukup familiar untuk UI-nya ya, user interface-nya itu dia cukup familiar banget, familiar dengan Windows, seperti itu. Jadi di sini ada silang ya, ini ada minimize, ini untuk mengecilkan window ya, kayak yang di Windows lah teman-teman, seperti itu. Dan di sini untuk folder direktori utamanya seperti di bagian samping ini gitu ya, dan ini seperti ini, dan ini cukup sederhana juga. Ini untuk berbagai macam menunya ada di sini ya, menu barnya teman-teman, seperti itu gitu kan. Selain itu juga dia support untuk app image tadi, langsung klik-klik kayak gitu ya, seperti itu. Terus selain itu dia sebenarnya juga bisa network, cuman networknya ini nggak bisa di sini deh. Kalau untuk masalah network kalian bisa pakai file manager yang ada di sini ya. Jadi kalian pakai SMB Samba SMB file SMB share. Jadi SMB itu Samba teman-teman. Jadi itu udah
include di Chromebook ya. Samba adalah salah satu tool untuk itu ya, transfer lewat jaringan internet lokal. Oke, ini juga ada shortcut yang tersedia di sini gitu kan, mempercepat gitu ya. Di sini kalian juga bisa custom juga, walaupun semua juga bisa custom. Ini kalian juga bisa tambahkan extra pen. Nah ini dia teman-teman. Jadi sebenarnya extra pen itu ini gini teman-teman ya. Jadi fungsinya apa? Ini sebenarnya di apa ya? Kayak di file commander atau di file manager yang lain gitu ya. Yang dia memang ada dua kayak gini. Jadi ketika kalian itu mau manajemen file kayak gitu teman-teman, kalian bisa copy di sini, dari sini misalnya kayak gini. Kalian mau copy ke mana? Tapi kalian klik dulu ya, misalnya di sini kalian mau aktifkan ini, kalian klik aja di sini file sistemnya, maka dia akan ke sini. Kalau kalian mau manajemen yang ini, teman-teman, kalian klik dulu ininya, klik ya, klik pada bagian ini yang ada di sini, langsung di sini kalian bisa klik. Nah, ini dia teman-teman. Tadi fungsinya buat itu manajemen, jadi biar cepat. Di sini kalian bisa copy. Nah, copy langsung kalian paste ke sini. Nah, gitulah teman-teman ya. Jadi konsepnya gitu. Nemo saat ini mungkin dulu udah pernah ya, udah pernah bisa. Cuman karena aku mungkin belum aware juga. Sekarang di sini ya sudah aware masalah ini, ternyata dia bisa buat kayak gini. Terus untuk ikonnya ini juga sudah intuitif ya. Saya rasa ini sederhana, cukup sederhana dan udah lebih modern gitu ya teman-teman, seperti ini. Ikonnya kayak gini teman-teman, dan ini cukup simple banget ini di sini untuk ininya ya, tidak terlalu mencolok, walaupun di sini antara ini dan ini itu ada perbedaan ya, kayak berbeda ikonnya gitu ya, jadi nggak masalah. Nah, dan yang paling penting adalah ini tuh dia bisa di bookmark. Misalnya di sini kalian itu mau bookmark yang ada di sini kan, kalian misalnya sering ya akses gitu ya, kalian bisa ini langsung kalian itu add to favorite teman-teman. Nah ini dia, nanti dia akan masuk ke sini nih, kalian bisa langsung klik kayak gini teman-teman. Jadi ini bisa lebih cepet ya, mempercepat kalian gitu ya. Jadi nanti langsung ke sini, ke bagian favorit ini, dan ini saya rasa nggak tersedia di yang kemarin yang aku coba ya, pas kemarin itu di Nautilus. Jadi ini cukup menarik untuk Nemo ini. Jadi kalau kalian gitu pengen install, kalian bisa install Nemo. Nah, mungkin di sini ketika kalian itu nginstal Nemo cara langsung, itu tampilannya nggak kayak gini. Aku nggak tahu juga, karena sebelumnya itu aku nginstal Nautilus dulu teman-teman. Setelah itu kalau aku uninstall kan tentu itu masih ada ini ya. Jadi masih ada sisa-sisanya gitu ya. Jadi ketika aku nginstal Nautilus langsung akan gitu, karena itu tidak berjalan normal ya, jadi ada beberapa error, jadi aku langsung install Nemo. Setelah itu aku uninstall Nautilus, sehingga mungkin beberapa dependensi dari si Nautilus itu tadi ya, pack itu masih tersedia, masih digunakan, artinya yang masih berkorelasi dengan si Nemo ini ya, dia masih tidak dihapus gitu, seperti itu teman. Nah, berbeda kalau misalnya kalian install langsung kalian install Nemo kayak gitu teman. Tapi saya rasa nggak terlalu beda jauh lah, seperti itu, nggak terlalu beda jauh yang seperti inilah. Yang jelas tadi ya teman-teman ya, dia bisa buat ngopi, dan ini dia bisa ada dua sisi kayak gini, bisa buat favorit gitu ya, dan untuk menjalankan app image itu oke. Dari segi tampilan UI-nya itu benar-benar familiar. Terus dari segi ini tadi yang mempercepat tadi ya, favorit ya gitu tadi. Yang jelas ini sudah cukup lah teman-teman, sudah cukup mewakili kebutuhanku lah teman-teman ya, sudah cukup lah, ini udah bisa mengcover itu semua gitu teman-teman ya. Semoga ada yang bisa diambil dari video kali ini. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.